Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat maghrib dan salat isya yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, insyaallah di maghrib yang penuh berkah ini kita membahas tentang tidur, insomnia, sulit tidur, dan kita juga membahas tentang mimpi. Kita akan bahas bagaimana tinjauan syariat dan medisnya serta hubungan antara ketiga hal ini. Satu paket ya. Jadi tidur itu ada adab dan fikihnya. Insomnia, nggak bisa tidur atau malah sengaja insomnia, sering begadang. Selanjutnya mimpi, ya ada mimpi beneran, mimpi masa depan, dan sebagainya insyaallah. Dan ketiganya ini ada benang merahnya, ada hubungannya, Masya Allah. Saya bahas dulu tentang insomnia. Insomnia apa jemaah? Susah tidur ya, sulit tidur ya. Mengapa demikian? Karena cukup banyak yang bertanya dan mengeluhkan tentang hal ini. Ini barusan saya buka chat juga sama, ini mengeluh sulit tidur. Ya, jadi memang nih sulit tidur, bertanya-tanya kenapa seperti itu ya. Dan insomnia ya. Dan seiring dengan perkembangan zaman gitu ya, terutama di zaman sosial media seperti ini, zaman HP, zamannya sosmed gitu ya, banyak orang yang insomnia, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kalau yang sengaja banyak, anak-anak muda zaman sekarang kalau ada HP, begadang nggak? Begadang nggak? Begadang. Ya, anak muda, kalau yang sudah menikah mungkin ya sama istri, ngurus anak. Tapi anak-anak muda sekarang saya ketemu banyak anak-anak muda, pernah main ke beberapa rumah keluarga gitu ya, pagi-pagi saya olahraga subuh-subuh, datang ke sana, mana nih orang-orangnya nih? Sepi subuh-subuh, ternyata pada begadang semua. Apalagi besoknya hari libur atau tanggal merah. Karena apa? HP dan gadget. Sengaja insomnia. Makanya kalau ada yang mengeluh, dok sulit tidur, coba HP-nya ditaruh di ruangan mana gitu ya, mungkin kamar mandi mungkin ya, taruh, mungkin insya Allah tidur. Susah tidur dok, cuma HP-nya ditaruh setengah jam aja tidur. Kemudian juga insomnia yang memang benar-benar penyakit, nggak bisa tidur beneran, tidak bisa tidur beneran. Ini juga banyak terjadi di zaman kita ini. Kenapa? Karena terkait dengan keadaan mental seseorang. Kata-kata kesehatan mental, gangguan mental itu mulai dikenal masyarakat ya. Ya tidak nih. Gangguan mental, kesehatan mental, healing dan sebagainya.
Kenapa? Karena gangguan mental di zaman ini semakin meningkat. Kenapa? Karena gadget, HP, pengaruh sosial media. Dan salah satu penyebab insomnia adalah rasa cemas. Nanti kita bahas sebab-sebabnya. Salah satu penyebabnya apa? Cemas. Jangankan orang yang terkena penyakitnya, artinya orang ya, yang terkena penyakit mengaku sulit tidur dan sebagainya. Kita saja yang orang normal, kalau sedang kepikiran sesuatu bisa tidur nggak? Bisa tidur jamaah? Nggak bisa. Kalau sedang kepikiran ini, anak, kepikiran ini, apalagi kepikiran utang besok mau ditagih. Kepikiran bisa tidur tidak? Tidak. Di zaman ini gangguan mental mulai meningkat. Memang zamannya. Susah tidur. Dan bahkan menjadi pola hidup. Saya ketika di suatu kota, ada kota besar, ketemu dengan seorang jamaah yang jemput saya kajian subuh. Jadi ada jamaah jemput saya kajian subuh, ikut kajian subuh, ternyata semalaman nggak tidur. Karena dia malam nggak pernah tidur, jadi dia pola tidurnya jam 8 sampai jam 1, jam 2. Sampai zuhur. Saya tanya, itu tiap hari, setiap hari, karena sudah menjadi pola. Jadi jamaahnya ini jemput saya sholat subuh nih, saya kira seger-seger ya, ternyata malam nggak tidur. Tidurnya nanti ya jam 8 itu baru tidur. Insomnia nih. Ya, sengaja maupun tidak sengaja. Yang sengajanya ini yang bahaya juga ya. Insya Allah ya. Hampir semua itu anak-anak muda kita nih, SMP, SMA. Kalau besoknya libur, pegang HP, begadang nggak? Gadang, insya Allah. Nggak tidur. Kita juga sama sih, cuma dikontrol gitu ya. Lalu kita masuk sekarang pembahasan syariatnya nih. Terkait dengan tidur. Jelas, kalau sengaja tidak tidur atau kita sebut dengan begadang, sering begadang dan menjadi kebiasaan, tidak sesuai dengan syariat dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak sesuai. Dan juga secara kesehatan itu membahayakan apabila menjadi pola hidup. Gak bagus. Tidak baik. Kalau secara syariat dulu nih. Secara syariat jelas Allah jadikan malam hari sebagai istirahat. Allah berfirman, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Allah jadikan tidurmu itu sebagai istirahat dan malamnya sebagai libas selimut untuk istirahat tidur. Jadi syariat sendiri, Allah sendiri yang menyatakan pencipta alam semesta ini, pencipta manusia, yang menetapkan malam itu istirahat utama. Dan ternyata ini bersesuaian dengan medis. Jadi banyak sunnahnya Nabi bersesuaian dengan medis, kita bahas nanti.
syariatnya dulu. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Huwallazi ja'ala lakumul lail. Allah lah yang menjadikan malam, ya, litaskunu fihi, supaya kalian tenang malamnya, istirahat. Dan Allah pun menciptakan malam hari gelap. Hewan-hewan juga ikut istirahat. Itu semua apa? Untuk mendukung tidur. Dijadikan gelap. Bahkan bukan hanya ini, hewan-hewan, lingkungan, semua Allah jadikan tenang supaya kita tidur. Wan naharu mubsira, dan siang harinya itu terang menerang untuk aktivitas. Jadi Allah jadikan malam. Jadi kalau terus-terusan begadang, ini tidak sesuai dengan syariat dan kebiasaan Nabi SAW. Ya, tidak sesuai. Makanya jemaah sekalian, bagi kita yang sudah biasa tidur malam, kemudian terpaksa tiba-tiba harus begadang, misalnya kita begadang semalam hanya tidur 2 jam. Berapa? 2 jam. Kemudian siangnya kita balas 4 jam. Totalnya berapa? Ya 6 jam. Tetap saja tidak seger badan. Gak seger tetap. Walaupun sudah dibalas dengan tidur siang. Gak seger. Dan secara medis, ya, tidurnya orang dewasa 4-8 jam. Itu normalnya. 4-8 jam tergantung kualitasnya. Kualitas. Kalau kita, mungkin yang banyak pikiran ini ya, mungkin ya, banyak pikiran, banyak cicilan, ya, kita ya 6-8 jam. Tapi kalau saya baca biografinya para ulama, 4 jam bahkan kurang. Saya pernah baca biografinya Syekh bin Bas, ditulis oleh para muridnya yang menemani langsung, yang mulazamah, yang dari pagi sampai malam menemani beliau, tidurnya 4 jam atau kurang. Ingat, tidur itu bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas. Karena para ulama pikirannya insya Allah ya jernih, ikhlas. Tambahan. Oh ya. Ya. Karena para ulama itu pikirannya tenang, tentram, jauh dari tamak dunia. Yang bikin stres kita kan tamak sama dunia gitu ya. Hilang hasad, tidak ada dengki, jadi tenang, jadi kualitas. Makanya para jamaah sekalian, pernah tidak benar-benar kecapean, kemudian ketiduran sebentar, mungkin 15 menit, tapi tidurnya pules banget, bangun-bangun seger. Pernah nggak? Itu karena kualitas tidurnya bagus. Tapi ada yang tidurnya 8 jam, 10 jam, 12 jam tidur, bangun-bangun pegel-pegel. Habis itu disalahin bantal lagi. Salah bantal. Ini masalah kualitas tidur. Dan itu malam hari. Allah sebutkan. Malam hari. Dan kalau kita bicara secara medis, tidur malam itulah terjadi regenerasi sel-sel. Jadi yang sel yang udah capek,
sel yang sudah hampir rusak, sel yang sudah yang sudah tua, itu semua diregenerasi, diperbaiki ketika tidur malam. Tidur malam. Jadi ini tuntunan agama kita, malam tidur. Kemudian para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi, ternyata tidak cukup sampai di sini tuntunan syariat kita dan kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Atau yang disebut dengan waktu ideal tidurnya seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ada yang tahu para jamaah? Waktu ideal tidurnya seorang muslim malam hari sesuai dengan tuntunan dan kebiasaan Nabi. Ada yang tahu? Kapan? Kapan? Iya, ba'dal isya. Ini waktu tidur idealnya seorang muslim dan kebiasaan Nabi. Jadi kita ini sholat maghrib, kajian, sholat isya, lanjut dikit, habis itu tuntunannya, habis itu tidur. Itu kalau mau ikut tuntunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi. Dan penjelasan ulama. Kok bisa penjelasannya dari hadis berikut saya bacakan? Dari Abu Barzah, beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'dahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membenci tidur sebelum isya dan ngobrol-ngobrol setelah isya. Dibenci Nabi. Kalau tidur sebelum isya dibenci, kenapa? Supaya isyanya enggak lolos. Kemudian yang dibenci adalah wal hadisa, ngobrol-ngobrol setelah sholat isya. Penjelasan hadis ini, para ulama menjelaskan, Syekh Abdullah Al-Faqih mengatakan, faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanamu awwalal laili ba'dal isya. Karena dalam bahasa Arab artinya kebiasaan. Kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam setelah isya. Jadi di awal malam. Yang dimaksud dengan pembicaraan yang dibenci adalah pembicaraan yang tidak bermanfaat. Tetapi kalau pembicaraan yang bermanfaat, seperti ngobrol-ngobrol dengan istri dan anak-anak, ini boleh, bahkan sunnah. Main-main dengan istri dan anak-anak, main, ngobrol, bercanda, itu sunnah. Terlebih kehidupan di Jakarta mungkin ya. Itu bertemu dengan anak istri kapan? Malam. Karena orang Jabodetabek pergi gelap pulang. Gelap itulah yang menyebabkan masa depan gelap terus. Nggak apa-apa. Karena hukumnya makruh katanya. Tapi ketika ada hal bermanfaat boleh. Al-makruhat indal hajah tubah. Makruh ketika ada hajat boleh. Jadi boleh ngobrol-ngobrol sama anak, sama istri. Atau setelah isya ada pengajian. Setelah isya ada rapat RT, rapat RW, boleh. Bermanfaat. Yang tidak boleh pembicaraan yang nggak bermanfaat.
ngobrol, nongkrong, bapak-bapak ngobrol apa gitu ya, sambil main gaco, main apa, istri sudah nanya-nanya, iya bentar, lagi seru rapatnya, tengah malam. Atau bapak-bapak di masjid, iya ngobrol, tapi ngobrolnya nggak bermanfaat ya. Di masjid ngobrolnya nggak bermanfaat. Kalau nggak janda poligami, nggak boleh, nggak bermanfaat. Tapi dari hadis ini juga salah satu penjelasan ulamanya, tidur waktu idyar, seorang muslim tidur di awal malam. Dan ini kebiasaan Nabi SAW. Dan ini ternyata bermanfaat secara medis. Karena seorang ulama, Ibnul Qayyim, ya, Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah, penulis Tibun Nabawi, kitab beliau ya, Tibun Nabawi, beliau mengatakan angfa'ul naum makana inda syiddatil hajati ilaih wa naumu awwalil laili. Jadi tidur yang paling bermanfaat katanya beliau, tidur ketika ada hajat. Lagi capek sekali, lagi lelah sekali, terus tidur. Yang kedua adalah naumu awwalil lail, tidur di awal malam. Ini kata Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah, penulis Tibun Nabawi. Paling bermanfaat. Dan ternyata dalam dunia medis, itu tidur di awal malam yang paling bermanfaat. Karena dalam dunia medis ada namanya golden time. Golden time, waktu paling baik untuk regenerasi sel. Jadi ini kan, ini jam ya. Ini jam 7, jam 8, jam 12, jam 2, jam 4, jam 6. Gitu ya. Nah, dalam dunia medis, ini kan malam ini kan waktu apa? Waktu regenerasi sel. Ternyata golden time, waktu paling bagus, waktu tercepat untuk regenerasi sel itu ada di sepertiga malam. Jadi paling cepat, paling efektif untuk regenerasi sel itu ada di berapa? Sepertiga awal malam. Ini secara medis, jadi sesuai dengan kebiasaan Nabi SAW. Di awal malam. Sepertiganya ini menurut ilmu medis. Efektifnya, cepatnya, lagi kenceng-kenceng. Jadi ini ceritanya regenerasi sel. Paling cepat di sini, ngebut gitu. 2/3 malam mulai melambat, dan kemudian akhir makin melambat lagi. Itu regenerasi, kecepatan, efektivitas regenerasi sel dalam ilmu medis. Makanya sesuai syariat dan medis. Sesuai. Awal malam. Mau bukti para jamaah? Kita buktikan ya. Sekarang coba tidur sekarang ada orang tidur jam 9, bangun jam 3. Tidur jam 9, bangun jam 3. Berapa jam tidurnya? Berapa? 6 jam. Tapi dia tidur di awal malam. 6 jam ya? Oke, 6 jam. Kemudian ada yang tidur jam 2 malam, bangun jam 8. Sama-sama tidur 6 jam. Kira-kira mana yang lebih seger? Ya, mana yang lebih seger bangun-bangun? Jam 9. Sama-sama 6 jam padahal. Sama-sama 6 jam. Kenapa? Karena dalam dunia medis,
kecepatan dan efektivitas itu di awal malam. Di awal malam. Secara medis. Makanya coba tanya deh. Tanya coach, trainer, coach gym, kemudian trainer olahraga. Bahkan pola hidup sehat para atlet profesional. Pasti nasihatnya apa? Tidur di awal malam semuanya. Semua ahli olahraga, ahli kebugaran, coach gym, pasti dibilang kalau mau jam 9 kamu udah tidur. Jam 9 lu tidur. Coba aja tanya coach gym, trainer semua bilang begitu. Atlet profesional kalau dia pengen jaga staminanya, dia tidur di awal malam. Syaratnya nggak boleh begadang. Makanya beberapa pemain bola hebat, tetapi kebanyakan diskotik party begadang turun performanya. Kan gitu beritanya ya. Di awal malam. Karena itu efektif. Jadi sesuai syariat medis ya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim sesekali pernah. Jadi kira-kira sulit nggak Pak? Para jamaah sekalian, sulit tidak tidur jam 9? Sulit ya di zaman ini ya. Karena zaman udah berubah, kebutuhan udah berubah, pola hidup sudah berubah. Sulit tidur jam 9. Kalau di zaman dulu kala, ini hal yang sangat memungkinkan. Zaman dulu kala, mungkin di zaman, yaitu zaman belum ada listrik, belum ada lampu. Mungkin kita flashback, mungkin berapa ya, mungkin berapa abad yang lalu mungkin ya. Beberapa abad yang lalu belum ada listrik, belum ada lampu. Bayangin ya, belum ada listrik, nggak ada lampu. Habis sholat isya pemandangannya apa? Gelap. HP nggak ada, suara-suara nggak ada, kehidupan nggak ada. Mau keluar-keluar, mau nggak keluar-keluar? Jalan hutan, semak belukar, pakai obor, mau nggak? Jadi kalau zaman dulu kala sangat memungkinkan ini. Gelap ini. Jadi zaman dulu kala ya udah habis isya tidur habis itu. Super gelap. Nggak ada HP loh, ingat nggak ada TV, nggak ada HP. Ngapain coba? Ya udah baring-baring menghayal-menghayal tidur. Zaman dulu kala. Nggak ngapa-ngapain, mau ngapain susah kan? Ya kan? Mau main apa? Bulu tangkis, sepak bola. Zaman dulu kala ingat loh nggak ada listrik, nggak ada lampu. Tidur zaman dulu bisa. Nah ini sekarang kita beda. Kita akui sulit. Mengikuti kebiasaan Nabi tadi. Tidur di awal malam. Nah solusinya mungkin caranya adalah sesekali pernah. Sesekali pernah. Dan ternyata tidur di awal malam ini memudahkan kita bangun sholat tahajud. Jadi saya pernah punya pengalaman, entah waktu itu hari itu capek luar biasa. Ada pengalaman ya, capek luar biasa. Begitu sholat isya, rencana pengen ngobrol-ngobrol sama istri sama anak. Saya bilang nih, aduh kok capek banget ya. Entah kenapa ini. Coba baring sebentar Pas jam lolos. Kemudian saya bangun sekitar jam 2:30 atau jam berapa bangun. Tapi itu seger banget badan tuh. Seger bangun. Udah gak ngantuk lagi. Ya tentunya kita seorang muslim jam 3 bangun kita berusaha sholat malam. Seger waktu itu.
Benar-benar seger bangun. Nggak capek, nggak ngantuk, nggak apa, benar-benar kayak bangun jam subuh itu, pagi-pagi. Nah, makanya kita ya sesekali pernah coba, ya sesekali gitu ya, biar kita pernah mengikuti Nabi dan sunnah beliau. Karena kalau kita ngaku cinta harus berusaha mengikuti sunnah beliau. Ya, kita kan semua mengaku cinta Nabi ya, harus mengikuti sunnah beliau dan mempelajari sunnah beliau. Nah, sekarang ini kita sedang belajar sunnahnya beliau, kebiasaan beliau. Ternyata bermanfaat secara medis. Ya, kita coba. Kemudian selanjutnya supaya kita mengikuti pola hidup Nabi, jangan terlalu sering begadang. Kalau saya pribadi, para jamaah sekalian ya, saya sudah lama ya aliran tidur cepat. Jadi maksimal jam 11. Itu udah maksimal sekali. Di atas jam 11 itu entah kenapa kalau pagi bangun-bangun lemes. Lemes, nggak semangat, ada yang kurang. Seolah-olah kayaknya tubuh saya nggak ngizinkan begadang. Paginya nggak seger. Nggak seger, makanya saya jam 10, jam berapa itu sekeluarga udah mulai tidur. Tapi ada beberapa keluarga itu yang bertamunya jam 10. Jadi kadang-kadang udah tidur di telepon. Depan pagar nih, wah kita udah kunci pagar udah tidur gitu. Ya. Jadi kita biasa insya Allah. Ini untuk kesehatan juga. Dan pola hidup yang lain. Pola hidup yang baik. Dan para jamaah sekalian, yang namanya pola hidup yang tidak sehat, itu kita akan panen dalam tanda kutip ketika usia 35 ke atas. Itu mulai panen. Mulai memanen apa? Pola hidup yang nggak sehat, sering begadang, makan makanan yang nggak, makan makanan tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, yang tinggi ya, bukan nggak boleh sama sekali. Apalagi merokok. Ya, itu kalau semua ini umur 20 mungkin nggak ada keluhan ya. Ada teman saya main bola, main futsal, habis itu ngerokok. Masih kuat katanya. Kita tunggu aja nanti 35. 35 itu mulai panennya itu. Mulai panen. Dan banyak teman-teman dulu masih 20-an nyetir kuat. Nyetir kuat sini bolak-balik. Sudah 35, kuat. Sakit punggung. 35 coba ingat jamaah-jamaah. 35 itu udah mulai apa? Mulai panen. 40 nambah 50 sudah mulai panen dari hasil dari pola hidup yang nggak sehat tadi. Nggak fit, naik tangga ngos-ngosan, lemes, ya. Demikian juga vitalitas depan istri juga sama pengaruh. Ya, mulai encok, mulai sakit lutut, mulai gemeteran, kemudian mulai low back pain, ini sakit kalau duduk lama. Ya. Kalau duduk lama itu apa? Pola hidup yang tidak sehat. Ya. Itu akibat apa? Akibat ya ini masa mudanya. Ya, masa mudanya yang tidak baik. Manen istilahnya. Kayak kita perlu jaga ini. Dari pola hidup, pola makan, pola gerak, pola pikir. Kita lagi bahas yang pola tidur nih. Jadi banyak yang masih muda nggak ada keluhan. Kadang ini apa, ngerokok, minum, apa semua santai kuat. Akhirnya manen, apalagi sudah mohon maaf 60. Itu puncak panennya itu. Puncak panennya usia 60. Ini mohon maaf sekali ya. Nyender dikit ngantuk. Berdiri dikit pegel. Duduk bersila dikit kesemutan. Manis dikit diabetes.
Asin dikit darah tinggi, pedas dikit diare, asam dikit sakit perut, lemak dikit kolesterol, dingin sedikit batuk-batuk. Ini sudah panen total udah, ini mantep ya. Diulangi nggak Pak? Nggak usah diulangi ya. Kita azan isya dulu. Ya, silakan Pak. Alhamdulillah. Baik para jamaah sekalian, kita lanjutkan sedikit materinya. Setelah itu kita tanya jawab ya, insyaallah. Jadi kita kembali ke tadi ya, terakhir waktu ideal gitu ya. Waktu ideal tidurnya seorang muslim ya di awal malam, dan bagaimana dengan begadang begitu ya. Begadang. Karena kita lihat beberapa syariat kita disuruh begadang nih. Contohnya apa jemaah? Contohnya? Iya, menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan, begadang. Kemudian juga beberapa kisah ulama juga begadang juga. Bagaimana berarti ini? Ya, penjelasan ulama memang begadang itu makruh, akan tetapi kalau sesekali dan tidak menjadi pola hidup itu tidak mengapa. Terlebih ada hajat. Karenanya ada ungkapan dalam bahasa Arab, man arada ma'ali sahara layali. Barang siapa yang menginginkan hal-hal yang ma'al, tinggi, pengen sesuatu yang bagus, berprestasi, dia begadang malam hari. Karenanya kalau kita lihat beberapa biografi ulama, mereka sesekali begadang. Bahkan ada yang tidak tidur sama sekali. Salah satunya yang saya baca kisah dari Imam Syafi'i. Jadi pernah Imam Syafi'i itu bermain di rumahnya Imam Ahmad. Mereka satu zaman. Pernah satu zaman. Imam Syafi'i lebih tua. Dan Imam Syafi'i gurunya memang. Bermain di rumahnya Imam Ahmad di Baghdad. Begitu di rumah Imam Ahmad, tiba-tiba Imam Syafi'i ini dipersaksikan oleh murid-muridnya Imam Ahmad. Penasaran ya, mana sih Imam Syafi'i ya. Ketika dilihat sampai rumahnya Imam Ahmad, ternyata Imam Syafi'i paling banyak makannya. Paling banyak. Sontak para murid Imam Ahmad kaget, ini tidak menunjukkan seorang thalibul ilmi yang makannya enggak lahap. Karena salah satu yang terkenal di antara para penuntut ilmu, karena kasratul aql yuthkilul badan. Banyak makan memberatkan badan. Kekenyangan. Imam Syafi'i makan lahap sampai kenyang. Kemudian di malam hari salah satu murid Imam Ahmad itu mengantarkan ember di depan kamarnya Imam Syafi'i. Apa? Ember berisi air diantarkan di depan kamar. Kira-kira untuk apa jemaah? Untuk apa? Untuk? Iya. Untuk berwudu kalau sholat malam dan sholat subuh nanti. Zaman dulu ada ledeng sama keran nggak jemaah? Ada nggak? Nggak ada. Makanya itu diantar muridnya Imam Ahmad ini nganter ember ditaruh di depan kamarnya Imam Syafi'i. Untuk sholat malam dan sholat subuh. Kemudian sholat subuhnya, ya setelah sholat subuh itu
Muridnya Imam Ahmad kaget luar biasa melihat apa? Melihat ember itu airnya nggak berkurang sedikit pun. Makin kaget kan? Pas sholat subuhnya. Kenapa kaget? Karena ini Imam Syafi'i ini berarti nggak sholat malam. Karena di zaman dulu kala penuntut ilmu nggak sholat malam aib. Penuntut ilmu ngaku-ngaku ngaji, ngaku-ngaku ikhwan akhwat gitu ya. Nggak sholat malam aib zaman dulu. Ketahuan dari ember ya. Embernya apa? Masih utuh. Berarti kan sudah tidur batal. Nggak sholat malam berarti utuh nih. Wah ini beneran. Akhirnya ribut ini muridnya Imam Ahmad ini. Ini Imam Syafi'i beneran nggak nih? Nggak ada tanda-tanda nuntut ilmu gitu ya. Akhirnya Imam Ahmad pun menyampaikan kepada Imam Syafi'i, beliau pun menjelaskan, pertama, kenapa saya makan lahap sekali? Karena saya tahu ini makanannya Imam Ahmad. Karena saya ingin mendapat berkah yang banyak. Khusus di rumah Imam Ahmad saya makan banyak. Karena ingin mendapatkan keberkahan yang banyak dari makanannya Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad di antara 4 imam itu yang paling miskin. Paling miskin Imam Ahmad. Beliau paling miskin. Beliau menolak hadiah raja, hadiah ini, hadiah saking waroknya beliau. Paling miskin itu Imam Ahmad dari 4 imam ini. Jadi harta itu benar-benar yang hilang dari syubhat. Imam Syafi'i makanya itu makan lahap. Kemudian yang kedua, adapun ember itu ya. Kemudian Imam Syafi'i itu masih mending ya, masih mending bangun ember masih utuh, kemudian langsung sholat subuh nggak wudhu. Makin kaget kan murid-muridnya kan. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan adapun ember yang masih utuh itu karena semalaman saya begadang ya, saya membahas satu hadis dan mengeluarkan 100 faedah dari hadis ini, tiba-tiba kok sudah ini ya keasikan, akhirnya waktu sholat malam sampai dini hari saya sholat malam, sholat subuh menggunakan wudhu isya. Ini nggak tidur ya. Ini kisah dari kisah ini banyak faedah ya, insyaallah. Salah satunya ya, kita nuntut ilmu ini kapan terakhir sholat malam? Ramadan. Jangan sampai ya kita ngaku ngaji, ngaku apa ya, ngaji ikhwan, afwan, ahi, insyaallah ya, antum, ana ya. Tapi sholat malam kapan? Terakhir? Ramadan terakhir. Sholat malam itu terakhir dah itu. Ya, dan ini di zaman dulu aib. Syukurnya kita nggak zaman dulu ketahuan gitu ya. Nginep di rumah siapa gitu ya. Kasih ember kan. Ternyata ketiduran. Jadi boleh. Dan banyak beberapa ulama dulu menghidupkan malam ya. Dan ini dalam ilmu fikih disebut dengan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu artinya menghidupkan malam. Dan salah satu jenis qiyamul lail adalah sholatul lail. Paham bedanya sekarang? Jemaah? Paham bedanya? Jadi qiyamul lail lebih umum, menghidupkan malam dengan sholat, baca Quran, ibadah, dan menghidupkan malam dengan hal-hal yang bermanfaat. Ini namanya apa? Qiyamul lail. Menghidupkan malam dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi ulama dulu banyak yang qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Salat malam. Menghidupkan waktu, belajar. Oh iya, ini tetap ditambah ya. Nampaknya harus combo ya. Iya. Jadi sekali-kali begadang nggak apa-apa. Kalau sekarang mungkin menghidupkan malamnya ngegame, scroll-scroll, YouTubean, ya, dan sebagainya. Ini menghidupkan malam kita ya. Ulama begitu. Jadi boleh.
sesekali begadang boleh untuk hal-hal yang bermanfaat, kejar laporan, kejar target, kejar ini dan sebagainya. Sesekali, asalkan tidak jadi pola hidup. Sehingga ini menjawab selama 10 malam terakhir Ramadan kita kok malah disuruh begadang. Bagaimana secara medis? Jawabannya apa? Tidak menjadi pola hidup. Apakah kita setiap malam disuruh 10 hari begadang-gadang? Enggak. Sekali setahun. Dan itu pun nanti ada penjelasan medisnya, dibantu oleh puasa. Jadi malamnya begadang terus besoknya perut kosong, itu lebih membantu. Lebih membantu ya, lebih membantu supaya aliran darah tetap mengalir ke otak. Karena besoknya dibantu oleh puasa. Ya. Jadi sesekali begadang itu boleh. Ya. Berhal-hal yang bermanfaat. Begadang, up dan sebagainya. Kalau kita kan ya tadi ya, kalau yang ahwat daurah film Korea, kalau ikhwan main game. Semalam daurah sampai subuh. Dan ya. Jadi ini tidurnya ya, tidur. Ya. Makanya tadi kita sebutkan, kita ulang ya. Jadi tadi ya kita baru bicara satu dari 4 pola sehat ya, pola tidur, pola makan, pola gerak, pola pikir. 4 ini. Dan kita panennya kapan panennya? Mulai 3, 35, 40, 50 sudah ini 60 panen total tadi ya. Ya mudah-mudahan kita semua dihindari. 60 tetap sehat, fit, bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai tadi, saya ulangi ya, nyender dikit, ngantuk. Berdiri dikit, pegel. Duduk bersila dikit, kesemutan. Manis dikit, diabetes. Asin dikit, darah tinggi. Pedas dikit, diare. Asam dikit, sakit perut. Lemak dikit, kolesterol. Dingin sedikit, batuk-batuk. Ini kalau udah panen tuh gini. Kita lanjut sedikit jamaah ya, tentang insomnia tadi ya, susah tidur. Ya, kalau secara medis tadi sebabnya karena ada sebab primer, sekunder. Primer karena memang sebabnya adalah adanya penyebab psikologisnya. Cemas, khawatir dan sebagainya. Kemudian sekundernya itu karena efek samping dari penyakit tertentu. Ya, efek samping dari penyakit tertentu. Ada beberapa penyakit bikin begadang. Demam tinggi, kemudian radang, nyeri, atau kalau dalam ilmu medis nyeri kolik ya. Kalau orang punya sakit batu itu lagi asik tidur tiba-tiba terus sakit kebangun. Terus sakit kebangun. Ini namanya nyeri kolik. Biasa pada sakit batu saluran kemih. Adapun penyebab yang sekunder pertama stres. Stres ini sama cemas bikin nggak bisa tidur. Ada penyakit trauma. Kemudian selanjutnya jet lag. Jet lag ya. Artinya baru naik pesawat, baru apa. Ya kalau kita umroh tuh jet lag pasti ya. Pasti jet lag itu. Pola tidur berubah. Ya, biasanya gitu ya. Pulang-pulang umroh itu pasti berubah tidurnya ya. Saya pernah pulang umroh lupa memberitahu ya, saya sama istri pulang umroh lupa memberitahu orang rumah tolong bangunin. Ternyata bangun-bangun jam 7 pagi. Karena di sana masih jam 3, beda 4 jam. Di sana masih jam 3. Jam 7. Ya. Kemudian konsumsi obat tertentu, kemudian bertambah usia. Jadi kita secara fisiologisnya itu semakin bertambah usia, semakin berkurang jam tidur. Jadi orang-orang yang mohon maaf yang sudah tua, yang sudah sepuh, kadang-kadang 4 jam tidurnya sudah cukup. Sudah cukup. Jadi memang kita ini semakin bertambah usia, jam tidurnya berkurang.
Mengapa demikian? Karena metabolismenya berkurang, aktivitasnya berkurang, jadi istirahat berkurang. Makanya coba kita lihat bayi baru lahir kerjaannya apa tuh? Bayi baru lahir, hah? Tidur, nenen, tidur, nenen, tidur, nenen. Iya kan? Kemudian tambah sedikit balita. Balita tidurnya 4 jam sekali, malam, pagi, siang. Nah, naik lagi gini barulah anak-anak perlu tidur siang. Terus dewasa tadi 6 sampai 8 jam. Kemudian masuk usia tua mungkin 4 jam. 4 jam aja tidur nih. Makanya ada orang-orang sepuh nanya gitu ya. Orang sepuh nanya, kok saya tidurnya sebentar banget ya? Memang gitu normal. Dan sudah Allah atur supaya dia itu sholat malam. Banyak-banyak nabung sebentar lagi. Siap-siap menuju akhirat. Banyak-banyak nabung sholat malam. Itu sudah Allah atur semuanya. Jadi 60, 70 tuh 4 jam aja tidur cukup. 4-5 jam. Tidur jam 10, nanti jam 2 udah bangun deh. Kakek nenek kita udah bangun. Gak ngantuk lagi. Itu normal dan Allah sudah atur supaya sholat malam. Makanya kalau sudah sepuh, sudah apa gitu ya, Allah kasih kesempatan kemudian belum dapat hidayah ini, ya Allah. Agak sulit. Ya, sulit. Kemudian yang terakhir sebelum kita tanya jawab, kemudian bagaimana cara mencegah supaya mencegah insomnia, supaya gampang tidurnya. Yang pertama kita cari sebabnya dulu. Ya, kalau sebabnya apa, kita hindari sebabnya. Sebabnya stres, cemas, ya kita selesaikan, cari masalahnya, solusinya apa, kita curhat sama Allah dulu, baru kita curhat dengan manusia dalam rangka musyawarah, diskusi, dan jangan dipendam sendiri. Ini jadi susah tidur nih. Makanya obatnya stres, obatnya cemas, curhat. Curhat kepada Allah dan curhat kepada makhluk yang bisa membantu. Jangan diobral. Kemudian cara mencegah insomnia juga, kemudian ya tidur siang sebaiknya jangan tidur siang. Kemudian juga sore harinya badan dibuat agak lelah dengan olahraga. Jadi sorenya olahraga. Terserah. Olahraga kardio, angkat beban, pokoknya olahraga sorenya. Kemudian makan 3 jam sebelum tidur. Makan 3 jam sebelum tidur. Ya. 3 jam sebelum tidur karena pengosongan lambung 2 jam. Ya. Ini untuk ngobatin ya, cara-cara ngobatin. Ya. Kemudian batasi konsumsi kafein. Kalau bisa sore, jangan malam. Bagi berapa orang ya, kalau saya kafein nggak mempan, minum kopi ngantuk saya. Nggak mempan, maaf. Tapi berapa orang tertentu ini dalam rangka mengobati ya, dia kafeinnya sore, jangan malam. Ya, kemudian juga untuk ngobatin juga ya lampu perlu dimatikan, suasana tenang, kemudian juga gadget dilepas, wajib. Kalau bisa gadget jangan satu kamar dengan gadget. Makanya tadi itu coba taruh di kamar mandi coba, sama di loteng, di atap. Karena kalau tidur satu kamar dengan HP, kita taruh di lemari, kita taruh di apa, itu pasti diambil. Apalagi dipanggil sama notification ya, teng tuh, diambil pasti. Jangan satu kamar dengan gadget. Ya, dan nggak ada yang penting kok, nggak ada yang penting. Perasaan kita aja yang penting, nggak ada yang penting, nggak kiamat kok. Ya. Kemudian juga salah satu caranya adalah dengan kita coba minuman hangat. Ya. Supaya apa? Supaya tubuh itu masuk suhu basal metabolisme, suhu basal artinya karena kalau orang tidur itu suhunya naik. Maka kita persiapkan dengan minuman yang hangat. Ya, itu caranya. Kemudian kalau orang psikologi bilang coba bayangin domba loncat 1, 2, 3 gitu ya.
Sebagian lagi orang psikologi bilang coba denger musik alunan, tapi kita kan janganlah ya. Kalau seorang muslim apa? Zikir sebelum tidur. Kemudian apa namanya? Hitung tadi diganti sama sama apa namanya? Dengan zikir ya. Doa sebelum tidur, hitung ganti sama zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Atau kalau mau terapi yang netral adalah kalau sarannya nu kan pakai musik yang gimana ya, musik ya. Tapi kita ganti dengan suara rintis hujan. Kita cari yang mubah. Ada terapinya teh suara rintis hujan yang bagus, tik tik ting ting nanti bikin tidur. Itu salah satu terapi. Itu cara terapi mengobati insomnia. Dicoba caranya. Insya Allah bisa. Dan cara untuk mengubah pola tidur karena ada orang yang pola tidurnya begitu, jadi nggak bisa. Sudah jadi kebiasaan, pola tidurnya nggak bisa, jadi memang tubuh ini punya mindset, dia akan mengatur. Kalau jam segitu, yaudah jam segitu nanti dibuat ngantuk sama tubuh dan otak itu jam 12. Ada orang yang capek, sudah siangnya capek luar biasa, tapi karena memang udah jadi kebiasaan, nanti otaknya ngatur, udah jam 12 baru ngantuk. Seperti itu. Ya. Baik para jamaah sekalian, mungkin kita cukupkan ya tentang ini. Sebenarnya materi ya agak banyak sedikit, bahkan mimpi kita belum bahas, tapi karena waktu mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Saya persilahkan mungkin kalau tanya jawabnya langsung atau pakai kertas nih. Tes. Bismillah Ustadz. Ingin bertanya tentang hadis. Sesungguhnya Allah mencintai 3 hal dan membenci 3 hal. Perkara yang dicintai adalah sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit bicara. Sedangkan perkara yang dibenci adalah banyak bicara, banyak makan, dan banyak tidur. Gimana penjelasan tadi hadis ini dengan penjelasan yang tadi Ustadz bilang bahwa kita perlu tidur 6-8 jam gitu Ustadz. Iya. Terima kasih Ustadz. Ya baik ya. Itu hadis ya, riwayat Al-Baihaqi ya. Baik ya. Tadi banyak apa tadi? Banyak sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara. Ya baik ya. Ya, saya Allah alam ya, hadis itu saya baru dengar sekarang ya. Mungkin saya yang kurang ilmu ya. Tapi secara makna benar, insyaallah. Jadi yang dicintai itu memang banyak apa tadi? Banyak yang dibenci ya, yang dicintai ya, sedikit makan, tidur sama ngomong ya. Ya sedikit bicara ya. Saya tahu memang beberapa ulama berbicara dengan redaksi yang sama. Ya, contohnya Hasan Al-Basri setahu saya dia mengatakan ada 2 hal tuqassiyanil qalb. Ada 2 hal yang mengeraskan hati, kasratut ta'am wa kasratul kalam. Ya, banyak makan, banyak ngomong. Udah makannya banyak ngomong lagi gitu ya. Bisa mengeraskan hati begitu. Ya, secara umum ini bersesuaian dengan beberapa hadis yang lain begitu. Benar ya. Jadi pertama kita nggak boleh banyak makan ya. Ya, contohnya firman Allah, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Allah berfirman, ini Al-Qur'an. Makan minumlah kalian jangan berlebihan. Maka tidak boleh. Maka kalau kita bahas fikihnya kekenyangan makruh. Bahkan Imam Nawawi sampai bisa tahap haram kalau membahayakan. Tetapi sesekali kenyang boleh. Sesekali kenyang boleh. Ini ada hadisnya, hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW pernah mendapatkan hadiah susu yang banyak, kemudian Nabi SAW memanggil Abu Hurairah, beliau sahabat yang miskin, jarang-jarang dapat susu gitu ya. Biasanya makan kurma sama air. Ya, kemudian Nabi SAW tuangkan ke gelasnya Abu Hurairah, minum katanya, minum. Dituangkan lagi, minum lagi, minum. Sampai Abu Hurairah bilang, nggak kuat, minum katanya. Sampai kekenyangan banget, akhirnya dia bilang, kof, cukup, nggak kuat. Ya, karena sesekali, kapan lagi Abu Hurairah yang miskin bisa minum susu. Jadi boleh, kalau kita kan kekenyangan terus gitu. Kekenyangan terus, apalagi kondangan atau apa, kesempatan. Kalau kondangan itu nggak mungkin lauknya satu ya.
Ada tempe, ayam, perkedel, daging, ayam, daging sapi, dengan apa diambil semua enggak? Ya, diambil semua dong. Ya, jadi kalau kondangan itu semua semua apa namanya istilahnya, semua bagian dihampirin, semua es krim dihampirin, kenyang terus ya, insyaallah. Jadi ini demikian juga sedikit bicara demikian juga. Habis disebutkan Nabi SAW itu orangnya jarang bicara, seperlunya aja. Ya, seperti itu ya. Ya, ya. Jadi insya Allah ya demikian sesuai itu insya Allah. Dan dan kemudian sedikit tidur memang demikian. Ya sedikit tidurnya ini kan patokan sedikitnya itu apa gitu ya? Patokan sedikit tidurnya apa? Karena nggak ada hadis yang mengatakan tidur itu 4 jam, tidur itu 6 jam, nggak ada hadisnya. Ada nggak pernah dengar nggak hadis tidur itu 4 jam, tidur 5 jam, ada nggak? Ada? Nggak ada. Jadi kalau memang tidak disebutkan angka, maka berlaku kaedah al-adatun muhakkamah. Ya. Adat kebiasaan itu menjadi patokan tolak ukur. Jadi sesuai dengan keadaan manusia sekarang, dan dibenarkan oleh hipno medis, ya kita tidurnya itu 6 sampai 8 jam. Ya udah kita coba 6 jam gitu. 6 jam, 7 jam. Seperti itu. Dan para ulama kita menerapkannya tadi 4 jam para ulama. Jadi insya Allah itu semua sesuai dengan hadis-hadis yang lain insya Allah. Mungkin demikian insya Allah ya. Ini gimana? Mau pertanyaan dulu? Kertas dulu atau ini? Langsung ya, saya ikut panitia dulu. Mau kertas atau langsung? Ada yang mau langsung? Bismillah Ustaz. Saya pernah mendengar suatu entah hadis atau ungkapan bahwa tidur tengkurap itu adalah tidurnya setan. Nah, saya ingin menanyakan, saya memiliki anak usia 2,5 tahun Ustaz. Dia itu terbiasa tidur tengkurap Ustaz, dan itu lebih nyenyak biasanya. Dan ingin saya tanyakan, apakah pandangan syariat dan pandangan secara medis, apakah akan menimbulkan dampak ke depan atau tidak Ustaz? Syukran jazakallah khairan. Ya, baik ya. Terkait dengan tidur tengkurap, ya tidur tengkurap, sebagian ulama mengatakan tidur tengkurap ini hukumnya makruh. Tidur hukumnya apa? Makruh. Sebagaimana Imam Tirmizi mengatakan dalam bab sunannya, bab maja'a fi karohiyatil ittija' alal batn. Beliau mengatakan bab makruhnya tidur di atas perut. Ada tidur tengkurap, itu beliau mengatakan makruh. Ya, dan beliau pun membawakan hadis ya dari Abu Hurairah anna ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan muttaji'an ala batnihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki itu tidur di atas perutnya, tidur tengkurap. Kemudian beliau bersabda, faqala inna hadhihi ya daj'atun la yuhibbuhallah. Ini adalah posisi tidur tengkurap yang Allah tidak suka. Tidak suka ya. Dan ada hadis-hadis yang lainnya lagi, riwayat yang lain innama hiya daj'atu ahlin nar. Ini cara tidurnya penghuni neraka. Cara berbaringnya penghuni neraka. Ya, tapi dari beberapa hadis ini penjelasan ya. Dari beberapa penjelasan ulama, hukumnya makruh. Tidak sampai haram. Tidak sampai haram. Karena dalil yang tadi berdalil dengan cara ini la yuhibbahallah, Allah enggak suka. Ya. Enggak suka. Ya, jadi lebih ke arah makruh. Para ulama menjelaskan hukumnya. Ya. Dan berbahaya juga. Berbahaya juga kalau menjadi kebiasaan. Nah, kalau menjadi apa? Kebiasaan. Makanya Ibnu Qayyim menjelaskan kembali, ini Ibnu Qayyim menjelaskan dalam beliau penulis kitab Tibbun Nabawi, saya bacakan kasratun naumi alal janibil aisar. Beliau mengatakan
beliau menyebutkan bahwasanya arda'u minhu ayyanama muttajian ala wajihi. Salah satu tidur yang kurang baik adalah kalau dia tidur di atas wajahnya. Berarti apa? Tengkurap. Ini salah satu yang kurang baik. Ya, kurang baik. Dan dalam ilmu kedokteran modern memang demikian juga. Kalau jadi kebiasaan tidak baik. Kenapa? Ketika tidur tengkurap itu pengembangan paru tidak maksimal. Pengembangan apa? Paru tidak maksimal. Karena kehambat. Ini dalam ilmu medis seperti itu. Ya. Lalu bagaimana dengan anak-anak, dengan bayi apalagi ya tengkurap gitu ya? Ya, jawabannya adalah setiap kalau bayi dan yang lain-lain berbeda, keadaannya berbeda. Ya, berbeda. Jadi memang kalau bayi memang kadang-kadang ya perlu diganti-ganti posisi tidurnya ya, tengkurap, kemudian dibalik lagi. Ya, kenapa? Karena bayi itu otaknya apa? Otaknya itu masih lembek. Ya, makanya kalau bayi dia tidur terlentang terus, ininya datar nih. Ya, coba sekarang kita pegang kalau datar nih berarti orang tua kita cuma apa? Dia cuma terlentang doang, nggak pernah diganti-ganti. Coba di ini kita pegang. Kalau saya agak datar berarti memang benar nih. Jadi dulu tuh cuma diterlentangin terus, nggak pernah dibolak-balik. Yang benar dia dibolak-balik karena otaknya bayi itu masih lemes. Ya, jadi otaknya tuh belum keras. Jadi kalau diterlentangin terus ya udah ini datar nih. Ya, tapi kalau dibolak-balik biasanya bagus ya, melengkung gitu. Dan yang lain-lain. Jadi memang dan ini hukumnya pendapat terkuat tadi saya baca karohiyah, makruh. Nah, sehingga kita punya kaidah ya al makruhat indal hajah tuh bahaya makruh. Sesuatu yang makruh kalau kita butuhkan dia menjadi apa? Boleh. Contohnya begini, contohnya memberi dengan tangan kiri. Haram atau makruh? Kita memberi pakai tangan kiri. Haram atau makruh? Makruh. Ya, kita memberi pakai tangan kiri ini hukumnya makruh. Tetapi ketika ada hajat, tangan kanan kita lagi gendong anak, lagi apa, kemudian pakai tangan kiri kita bilang tabe, maka hukumnya boleh. Itu penerapan kaidah tadi. Ya, jadi ketika mungkin ada kebutuhan atau apa, boleh sekali-kali tidur tengkurap. Ya, kalau bayi butuh kadang-kadang, bayi butuh ya karena supaya otaknya tuh ini apa? Tulang otaknya bagus dan sebagainya. Itu. Ya, yang nggak boleh itu jadi kebiasaan ya. Kalau dia tidur tengkurap terus gitu ya, nggak pernah bolak-balik. Nah, ini yang tidak baik. Ya, seperti itu. Ini dari penjelasan ulama, hadis dan penjelasan secara medis wallahu taala a'lam insyaallah. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi mungkin ya. Kita tadi sampai jam 8. Ada lagi yang langsung kalau enggak lewat kertas saja ya? Enggak ada ya? Oke, saya pilih ya pertanyaan terakhir mungkin ya. Oke, baik ini mungkin saya bahas nih mungkin ada yang bertanya tentang mimpi nih. Ya, tentang mimpi ya. Oke. Mungkin banyak tadi kita belum bahas satu-satunya belum bahas apa? Mimpi ya, belum kita bahas. Baik, insyaallah ya. Sebentar. Terkait dengan mimpi ini ada pertanyaan. Mimpi buruk dalam satu masalah ini mimpi buruk dalam satu masalah akhir-akhir ini terpikirkan, akhirnya insomnia. Apakah itu tanda depresi? Karena sedang futur, masalah udah lalu. Case-nya sudah close tapi masih kepikiran dalam mimpi ini bagaimana? Kita belum bahas mimpi kemarin ya. Ya, belum bahas mimpi insyaallah. Ya, kalau kita bahas kalau secara syariat itu. Secara syariat mimpi itu ada 3 sebab. Ada hadisnya ya. Jadi mimpi dalam hadis disebutkan ada 3. Disebutkan oleh Abu Hurairah ar-ru'ya salah. Mimpi ada 3. Pertama hadisun nafs, kedua takhwifus syaitan, yang ketiga busyra minallah. Ini hadisnya nih. Hadis. Jadi mimpi ada 3 sebab. Yang pertama apa tadi? Ar-ru'ya salah. Yang pertama apa? Hadisun nafs.
Hadisun nafs adalah bahasa kita sekarang tuh terjemahnya hadisun nafs itu artinya bisikan hati. Atau bahasa kita itu bunga tidur. Bunga tidur. Atau dalam surat Yusuf, al-ghasu ahlam. Mimpi yang gak ada artinya. Jadi ketika Raja Mesir bermimpi, kemudian para dukun-dukun yang nggak bisa terjemahkan akhirnya bilang aghasul ahlam, bunga tidur. Contohnya adalah begini ya, misalnya kita jatuh cinta sama perempuan cantik, kemudian kebawa mimpi, itu hadisun nafs. Ya, kemudian ada orang kuliah, kemudian dikejar-kejar skripsi, dikejar-kejar dosen, mimpi beneran dikejar skripsi. Ini hadisun nafs. Jadi bunga tidur. Kemudian yang kedua, takhwitsu syaitan, mimpi buruk itu dari setan. Mimpi buruk dari setan ya, dikejar rentenir. Ya, itu beneran ya, nyata itu ya. Itu mah nyata gitu ya. Bukan mimpi ya. Apalagi pinjol sekarang merajalela nih. Waduh, insyaallah ya pinjol ya. Pinjol ya. Besok kajian saya ada tuh hutang dan pinjol. Sudah jadi ya semua orang terjerat pinjol ya. Takhwitsu syaitan. Jadi semua mimpi buruk dari setan. Ya. Kemudian yang ketiga, busyra minallah, mimpi baik. Mimpi yang kalau kita bangun semangat itu dari Allah. Ini hadis. Lalu bagaimana mimpi buruk? Misalnya kayak begini macam-macam itu gabungan. Pertama hadisun nafs, gabungan hadisun nafs dan setan. Jadi dua-duanya disembuhkan. Kalau dari setan caranya gimana? Berdoa sebelum tidur, banyak doanya. Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Kemudian kita baca triyokul, kita usapkan ke badan, kita baca akhir surat Al-Baqarah. Macam doa-doa sebelum tidur banyak. Itu untuk menghindari takhwifus syaitan. Dan satu lagi hadisun nafs. Sebabnya banyak pikiran, banyak apa jadi ini. Makanya ada orang, Ustaz, saya udah sebelum tidur saya semua doa tidur saya baca, Ustaz. Tapi tetap aja mimpi buruk. Tetap aja begini. Berarti sebabnya apa? Banyak pikirannya ditenangkan dulu, ada utang dibayar, dilunasin dulu, kan begitu. Ya. Jadi ini mimpi buruk sebenarnya, seperti itu. Ya, sebabnya adalah tadi, makanya ya kalau ada masalah diselesaikan, diinikan, ya, walaupun case close tapi kan hatinya belum case close gitu ya. Ada orang kasus sudah case close. Kasusnya udah case close, sudah selesai tapi hatinya belum. Nah, itu mungkin diikhlaskan lagi seperti itu. Ya, ini tentang apa? Tentang mimpi. Tadi kita belum bahas ya, pembahasan mimpi memang agak banyak. Ya, dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya ada. 3 sebab mimpi seperti itu. Ya, mungkin baik para jamaah sekalian, udah jam 8, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan hari ini, malam ini ya. Insyaallah kapan-kapan kita lanjutkan lagi pembahasan tentang mimpi ini ya, tentang mimpi yang belum ya, insyaallah. Tidur juga belum ya, tidur siang belum kita bahas gitu. Tidur sore juga belum. Insyaallah demikian kita akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.